Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmah Infantri, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan, serta teman-teman PGMI 1A yang insya Allah berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan. Tidak lupa juga, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada hari ini adalah presentasi dari kelompok 8 yang beranggotakan Adista Devi Ihsanada dengan NIM 126205 21102, Alfiah Tarisa dengan NIM 126205 211008, Aulia Rahmania Putri dengan NIM 126205 211015, Vika Ayu Ratna Kumala Dewi dengan NIM 126205 212158, Hirda Fatih Sibria dengan NIM 126205 21167. Sebelum kita memulai, marilah kita mengawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga kita diberikan kelancaran sampai akhir diskusi nanti. Baik, saya Adista Devi Sananda akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan dan ekonomi. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Dan beberapa para ahli juga mengartikan bahwa pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan pelatihan. Para masyarakat sendiri mengartikan pendidikan adalah pengajaran yang dilakukan di sekolah, yang mana sekolah tersebut sebagai tempat terjadinya pengajaran atau pendidikan formal. Yang kedua yaitu pengertian ekonomi. Ekonomi atau ekonomik adalah dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata oikos atau oiku dan nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian pengurusan sumber daya material, individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Vika. Baik, saya Vika Ayu Ratna Kumala Dewi akan menjelaskan hubungan pendidikan dan ekonomi. Pendidikan dan ekonomi memiliki hubungan yang resikal atau bisa disebut dengan hubungan timbal balik. Maksudnya, semakin tinggi derajat pendidikan seseorang, akan semakin tinggi pula derajat kehidupan ekonominya. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi derajat kehidupan ekonomi seseorang, akan berpotensi lebih besar meningkatkan pendidikannya. Selanjutnya, pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Poin pertama, semakin tinggi pendidikan tenaga kerja, maka akan semakin tinggi produktivitasnya. Dan dengan demikian juga akan makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Poin kedua, Cook pada tahun 1900 sampai dengan 1956 berpendapat bahwa sebagian besar kenaikan pendapatan nasional merupakan akibat pertambahan modal manusia. Poin ketiga, World Bank berpendapat bahwa kemajuan 8 negara dalam High Performing Asian Economies, yaitu Jepang, Korea, Hong Kong, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia, didukung oleh naiknya partisipasi dalam pendidikan. Poin terakhir, sekolah adalah input besar untuk membangun modal manusia atau human capital. 1 tahun lebih lama di sekolah cenderung meningkatkan gaji pegawai sekitar 5% sampai dengan 15%. Selanjutnya adalah peran pendidikan terhadap ekonomi tradisional dan modern. Lingkungan pendidikan keluarga. Ekonomi tradisional mempersiapkan anak agar secepat mungkin melaksanakan kegiatan ekonomi. Ekonomi modern, A. Melakukan pengasuhan dasar, B. Menyerahkan pendidikan pada saat anak berusia tertentu, C. Mendorong, membantu,
mengawasi anak pada sistem persekolahan. Lingkungan pendidikan sekolah. Ekonomi tradisional mempersiapkan golongan elit dengan kemampuan dasar. Ekonomi modern mempersiapkan ahli dalam berbagai bidang kehidupan. Lingkungan pendidikan masyarakat. Ekonomi tradisional. A. Menyediakan model untuk ditiru. B. Menyelenggarakan latihan atau magang. C. Menyelenggarakan upacara inisiasi. Ekonomi modern. A. Menyelenggarakan pendidikan orang dewasa secara terorganisir. B. Menyediakan media komunikasi. C. Menyediakan arena kompetisi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Hirda. Baik, saya Hirda Fatihi Sidria akan menyampaikan materi proses sosialisasi di sekolah. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk interaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Proses sosialisasi, khususnya bagi anak di sekolah, merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang sangat penting. Karena dengan adanya proses sosialisasi di sekolah, anak akan mulai menambah wawasan dan pergaulannya secara luas. Kesulitan-kesulitan dalam proses sosialisasi. 1. Terjadinya kesulitan komunikasi. 2. Adanya pola kelakuan yang berbeda-beda atau bertentangan yang diperoleh anak dapat mempengaruhi proses sosialisasi. Nilai-nilai yang dianut di sekolah. Menurut Handayani tahun 2013, sekolah adalah lingkungan pendidikan yang sejati berperan melaksanakan pembelajaran dan proses sosialisasi dengan mengacu pada 4 pilar, yaitu A. Belajar mengetahui, learning to know. B. Belajar melakukan, learning to do. C. Belajar menjadi diri sendiri, learning to be. D. Belajar hidup dalam kebersamaan, learning to live together. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Alfiah Tarisa. Saya, Alfiah Tarisa, akan mempresentasikan pengaruh iklim sosial terhadap sosialisasi anak. Budaya dan iklim organisasi secara konsisten ditemukan berkolerasi positif dengan prestasi belajar. Penelitian Jang 1993 menunjukkan bahwa sekolah dengan budaya organisasi yang kokoh cenderung dipandang lebih efektif dalam produktivitas, kemampuan adaptasi, dan keluasan. Demikian halnya kinerja sekolah ditentukan oleh suasana iklim lingkungan kerja pada sekolah tersebut. Lebih lanjut, Hughes 1991 menegaskan bahwa setiap sekolah mempunyai karakter suasana kerja yang akan mempengaruhi keberhasilan proses kegiatan pembelajaran di kelas. 1. Menciptakan suasana kondusif. Pembentukan suasana pembelajaran yang kondusif perlu diciptakan dalam seluruh lingkungan sekolah, termasuk di dalamnya lingkungan kelas. Ciri-ciri yang kondusif. Iklim yang kondusif ditandai dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, tertib, dan nyaman, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. 3. Penggolongan iklim sekolah. Budaya dan iklim sekolah dapat digolongkan menjadi 6 kondisi, yaitu 1. Iklim terbuka, 2. Iklim bebas, 3. Iklim terkontrol, 4. Iklim familiar, dan 5. Iklim paternal, 6. Iklim tertutup. Yang perlu diperhatikan dalam perkembangan sekolah: A. Penataan dan perawatan fasilitas fisik sekolah. Salah satu ciri sekolah efektif adalah terciptanya budaya dan iklim sekolah yang menyenangkan sehingga siswa merasa aman, nyaman, dan tertib dalam belajarnya. B. Penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas ditunjukkan untuk memperoleh kondisi kelas yang menyenangkan sehingga siswa merasa aman, nyaman, dan tertib di dalam belajar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.